Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, di mana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. amin. Masih Amin. bersama Morning Doctor nih. Yuk, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dengerin bincang ringan kita dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil olahraga pagi ya Iya, Puan. Terus sambil santai-santai ngerjain ini itu, bersih-bersih ya Puan ya. betul. Karena kan ini masih puasa Ramadan ya Puan ya. Iya, Jadi dan tema kita kali ini di rangkaian Ramadan kan kita ada sahurnya juga ya. Tadi kita melakukan sahur juga ya Puan ya. benar. Nah, temanya sahur ya kan. Sahur itu salah satu yang disunahkan saat kita akan melaksanakan ibadah Puasa puasa ya kan. biar enggak Biar lapar. nggak lapar pada saat puasanya itu ya kan. Ya nggak sih? Nah, ini tuh sebenarnya banyak tantangannya tuh di sahurnya ini ya Puan ya. Iya, banyak Karena banget sih. banyak banget sih. Cuman kita harus ingat bahwa ada hadis Nabi nih yang menyebutkan bahwa sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan Puan ternyata. Pada saat kita kan harus makan dulu sebelum berpuasa nih ya. Jadinya kan sahur itu bangun-bangun tidur harus makan gitu. Itulah tantangannya ya, tantangan Iya. terbesarnya. Karena kan kita bangun jam 2, jam 3 Iya, buat nyiapin nyiapin sahur. sahur ya kan. Dan apa ya, pastinya masih ngantuk banget ya. Itu saat-saat kita lagi enak-enaknya tidur kan. Ya Iya, enggak sih? Nah iya sih. Apalagi yang tinggal bangun aja susah banget ya. Apalagi yang mesti harus nyiapin gitu ya Puan ya. apalagi yang ngekos. Iya, Yang pasti pastinya. susah banget. Tapi banyak nih teman-teman yang juga pada ini nih pada punya tip and tricks gimana caranya untuk membangunkan sahur itu Caranya jangan tidur enggak, Deng. nggak boleh. Sahur itu kan disunahkan setelah tidur. Jadi kan jangan nanti kadang-kadang ada tuh yang tanya enaknya ini aja deh kita makan dulu malam. Nah nanti baru tidur. Habis itu kan udah puasa. Nah itu beda namanya tuh bukan sahur itu makan malam yang terlalu malam. Nyicil. Padahal nggak boleh itu. Kadang keberkahannya sahur itu ya setelah bangun tidur dan disunahkan dilaksanakan saat menjelang akhir ya kan. Beda sama kalau buka puasa kan kita kan buka puasa disunahkan awal ya. Nah ini kalau sahur disunahkan justru di akhir-akhir itu Mendekati imsak itu. Hmm. Nah maka sahurlah meski itu cuman seteguk air gitu ya kan. Karena memang kan sehabis tidur kita makan tuh sebenarnya enak nggak sih ya kita butuh effort gitu loh ya. Butuh effort nggak sih? Kalau Iya. kamu gimana Puan? Ya kalau aku sih tantangannya yaitu susah bangun, apalagi kan aku tugas kuliahnya banyak banget kan, terus juga kadang tuh emang sampai malam gitu loh ngerjainnya, dan juga kan seringnya kuliahnya kuliahnya tuh kan sampai sore, jadi kayak dari sore sampai malam tuh kayak tugasnya tuh kayak banyak banget, jadi harus bergadang gitu. Jadi paling gitu Jadi sih pas susah ya. gitu, karena kan baru banget tidur tuh jam 11 jam 12 jadi pas dibangunin pas dibangunin jadi kayak agak-agak
Ini ya Puan ya. Iya, jadi gitu. Tapi kan kalau nggak inget itu ada berkahnya gitu ya Puan ya kan harus Mhm. harus apa sahur gitu. Dan sebenarnya nih kalau kita ngelihat nih makan sahur itu banyak banyak keutamaannya juga loh Puan. Itu kan bisa untuk kebersamaan bersama keluarga gitu loh. Ya Mhm. kan, makan bareng ya apapun itu sampai malam apa misalnya lembur atau apa ya tapi memang karena harus sahur, ya kita harus bangun terus makan bareng-bareng itu kalau kita lakukan dengan nikmat ya kan itu jadi kebersamaan keluarga gitu loh ya kan. Mhm. Nggak harus nggak harus apa ya, nggak harus banyak kan. Misalnya maksudnya walaupun itu sedikit gitu ya kan. Apalagi kan sekarang ini misalnya kayak yang males masak-masak, misalnya kan udah banyak banyak banget nih ya apa kayak bisa pesen ya Iya. kan. Sekalian kita nanti pesen terus apa kita berbagi juga dengan apa dengan abang abang apa ojolnya juga ya kan Mhm, banyak bener. bisa kita lakuin dulu nih waktu pas kita masih anak muda tuh yang di kampus-kampus atau di daerah-daerah tuh ini Puan apa banyak kegiatan yang dilaksanakan pada saat sahur gitu loh yang biasanya kan berbagi pada saat sahur gitu loh, ngebangunin sahur Mhm. gitu, gitu. Ada yang pesen banyak, terus nanti dibagi-bagi kayak apa tuh? Safari sahur ya? Bukan safari sahur sih, apa ya namanya? Eh, Nyari tempat-tempat yang biasanya buka buat para apa? Kayak ada, Jelajah apa? ya kayak pemulung yang pada ini terus nanti kita bagiin gitu terus Mhm. kita ketok-ketok pintu orang yang ini ayo sahur-sahur gitu pokok ngajakin sahur gitu loh kayak gitu gitu bahkan waktu apa biasanya tuh ada yang ngajak sahur tuh kayak kayak kentong-kentong gitu lah ayo sahur 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 Iya, itu biasanya jam ini nggak sih, jam 1:30-an gitu, jam 2 gitu. udah mulai gitu Mhm. ya udah mulai pada. Soalnya soalnya aku bangun jam 3 udah nggak ada sih. Iya sih, pokoknya ya jam-jam malam itu loh. Mhm. Anak-anak muda biasanya ya saling saling apa? Saling membangunkan untuk sahur, Mhm. sahur, 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 sahur gitu. Dan sekarang ini juga udah banyak pada grup pada kling kling kling. Tapi ya balik lagi ke situ tadi ya tantangan terbesarnya itu kadang-kadang kita Mhm. udah pasang alarm jam segini masih aja ya Puan ya. Mhm. Masih aja apa ya kayak aduh nanti duh bentar lagi gitu ya, pastinya gitu ya, Ban, iya Mhm. kan? Padahal kan dari sisi kesehatan juga itu kan bermanfaat juga sih sahur ya, Iya, banyak banget sih sebenarnya manfaat untuk dari dari sahur ini. menjaga stamina gitu ya, menjaga Mhm. stamina kita agar, apa namanya, nanti pada saat puasa itu kita tetap fit ya, Mhm, me terus juga biar nggak dehidrasi juga. mhm, jadinya ini ya, apa namanya, memang penting juga ya, selain pastinya juga kita mencari berkahnya itu tadi ya kan, ya enggak sih? Karena Mhm. memang pada saat itu kan, eee, apa, kayak malaikat pada turun buat memberikan berkah pada saat sahur itu loh, kan memang sepertiga malam ya. Mhm. Jadi, apa namanya, pada saat Ramadan ini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu Mhm, ya. bener. Ada keutamaan lain, apa ya, Puan, ya? Keutamaannya yang lain sih ini sih, ada kita juga bisa buat waktu berdoa gitu loh, kayak Mhm, waktu mustajab untuk berdoa gitu. Jadi kan kita tahu kayak itu kan sahur kan di ini kan, di waktu sepertiga malam kan. Nah, itu tuh mhm, waktunya kita juga bisa buat berdoa, kayak meminta kayak kita mau sesuatu itu juga, bisa di situ gitu. Itu kayak mhm. kesempatan emas buat kita Momen aja sih, ya, heeh, momen momennya ya, golden mau moment aja golden sih, moment ya betul buat sih. kita mau, eee, bertobat atau mau Mhm,
istighfar minta gitu, ampunan minta atau minta ampunan atau minta sesuatu yang sesuatu, ya bener. diinginkan kayak gitu sih. Iya, Kan itu berarti kayak ini nggak sih, kayak sholat tahajud iya, gitu kan akunya, itu mhm, juga pas gitu. gitu ya. Terus bagi anak-anak yang pengen ini nih, yang SNBP, SNBP SNBT. udah Oh SNBT dong iya, sekarang. iya nih ya, pas Kelancaran juga nih SNBT momennya ya. gitu. Jadi meminta sekalian ya, Puan, ya, pada Mhm. saat itu gitu, ya sih. Dan juga kan kayak saran yang mendisiplinkan diri gitu nggak sih? Jadi kan kita, walaupun secapek-capeknya kita kayak Puan kan tadi, secapek-capeknya lembur, secapek-capeknya banyak tugas, tapi ya sahur itu karena kita udah biasa disiplin ya jadi harus kita lakuin gitu ya nggak sih? Mhm. Dengan senang hati gitu ya kan? Iya kan? Jadinya tetap apa, mengajarkan disiplin waktu juga ya, Iya. gitu sih. Terus, kan itu dari segi ini kan, kayak, spiritual atau kayak lebih ke kita berdoa kayak gitu-gitu. Ini Mhm, kalau dari kesehatan pun juga yang punya asam lambung kayak gitu-gitu tuh, mhm, eee, kayak dicegah juga sih dari sahur ini dari kan sahur kita ya, ada makanan yang pastikan nggak yang mhm, kosong plong cuman air kayak gitu mhm, doang. iya, Jadi, sebaiknya ya, asam lambungnya tuh yang punya mah itu jadi asam lambungnya nggak naik kayak gitu sih. mhm, Kayak biar nggak berdampak buruk juga sih dari asam lambung itu enggak, karena kan iya, keisi sesuatu sesuatu makanan. makanan gitu ya. Mhm. Kadang-kadang malah ada menu-menu yang bagus buat sahur juga ya, Puan, ya? Iya. Menu-menu yang disarankan lah ya, yang untuk Mhm, sahur benar. itu. Nah, ibu-ibu kadang-kadang juga sering ini nih, apa, berbagi ini, sharing sharing menu itu, Puan. Mmm. Kadang-kadang, sahurnya apa ya? Oh, ini aja, eee, ayam jangan digoreng terus, misalnya dilapis atau Mhm. ini, dibikin supaya supaya beraneka dan apa, pas gitu loh pada saat untuk makan sahur gitu ya Mhm. kan. Sehingga, eee, lebih nikmat juga ya, lebih nikmat juga makanan sahurnya kita gitu ya kan. Dan pas puasanya itu nanti bisa lebih kuat ya, karena kan kita berenergi itu ya, Puan, ya, Mhm, ya yang kan? tadi aku bilang juga. Jadi nggak nyebabin asam lambung, juga nggak nyebabin hipoglikemia, itu yang kayak Mhm. gula darahnya rendah Oh iya, gitu. ya sering Kan tuh itu. ada Mhm, nasi juga, kan mhm, kita makan pasti kan kalau orang Indo kan mhm, ada karbo kan, pasti harus ada mhm. nasi kan. Nah, Iya, itu ngecegah si gula darahnya jadi rendah. Jadi biar nggak, kalau gula darah rendah kan pasti kita kayak bukan iya, ngantuk sih, kayak kayak kurang fit aja lemes kelihatannya, ya, lemes lemes lah, gitu. Karena heeh. kan dari gula itu kan dari ada energinya kan, ada Mhm, ATP-nya. Nah, jadi, eee, biar nggak kurang gitu loh energi dari si karbonya itu. mhm, Terus ya itu sih, dari biar ada energi aja mhm. dari Dari makanan, sisi dari makanannya itu, makanan. sisi kesehatannya itu ya. Betul. Iya sih. Memang Allah itu memang udah menciptakan apa ya, eee, memberikan petunjuk itu sih sebenarnya ya, di saat Mhm. puasa Ramadan ini ya, ya kan? Terus juga kalau dari sahur ini kan pasti, kita kayak apa ya, ngenunda tidur Mhm. buat sholat subuh. Iya, Kadang kan kita apa, suka kelupaan, kayak kadang-kadang suka ketiduran pas mhm. subuh atau enggak tiba-tiba udah bangun udah setengah Tiba-tiba tujuh iya, kayak gitu-gitu kan, malah nggak sholat subuh kayak gitu. Itu juga mhm, iya, jadi salah satu keutamaan dari sahur ini sih. Jadi mhm, kan kita juga kadang nunggu imsak kan, kayak, "Ih, kapan mhm, sih imsaknya?" Kayak gitu. Mau mhm, minum, maksudnya kayak mau minum akhir gitu loh, mhm. kayak Mengakhirkan lah ya mengakhiri pengennya ya. pengen mengakhiri apa, dengan air Iya, putih kayak gitu kan heeh, biasanya. Nah, itu kan pasti kita juga nunggu, paling sambil 10 menit doang kan kalau mhm, subuh itu biasanya iya, dari imsak kayak gitu. Jadi biar kita tuh juga ingat kalau masih ada apa, kewajiban yang harus kita lakuin gitu loh, yaitu mhm. sholat subuh. Dan itu kan tadi
tidak ditunggu dengan tidur ya Puan ya, tapi lebih baiknya dengan zikir-zikir tadi Iya, ya, jadinya benar. kan supaya lebih bermanfaat lagi gitu ya. Iya. Padahal karena saat-saat itu juga pas lagi tenang-tenangnya tuh Puan. Jadi membuat kita tuh kan jadi tentram gitu loh, ya nggak sih? Mhm. Ngerasain nggak sih kalau kita pas pagi itu kan enak banget gitu ya? Gitu. Nah itu mungkin ya Puan ya, banyak banget sih keutamaan Mhm. sahur. Karena itu jangan kita lewatkan begitu saja ya Mhm, momen benar. ini, karena banyak berkahnya juga tadi ya Iya. dari Allah. Gitu mungkin ya Puan ya. Ngobrolin kita tentang sahur, pasti teman-teman juga banyak nih cerita-cerita soal sahur ya Puan. Dan pastinya semoga ini bermanfaat ya Puan. Ya. Jangan lupa like and subscribe podcast kita kali ini supaya lebih semangat lagi kita ya. Yo. Ya, selamat berpuasa, salam Salam sehat sehat dan dan selalu selalu semangat. semangat.